Selanjutnya adalah karakteristik dari tanaman kangkung. Kangkung ini merupakan tanaman yang mempunyai daya adaptasi yang cukup luas terhadap kondisi iklim dan juga tanah di daerah tropis, sehingga dapat ditanam di berbagai daerah di Indonesia. Kangkung ini juga merupakan tanaman yang tidak selektif terhadap unsur hara tertentu, sehingga dapat menyerap semua unsur yang terkandung di dalam tanah. Kangkung ini dapat tumbuh dengan baik pada badan air yang tidak terlalu dalam atau bantaran sungai, danau, dan juga selokan. Kangkung termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta kelas Dicotyledon, dan juga famili dari Convolvulaceae. Nah, untuk kangkung ini memiliki dua varietas, yaitu kangkung air. Tanaman kangkung sebagai bioremediasi. Tanaman kangkung air ini memiliki fungsi sebagai biofilter karena kangkung ini mempunyai kemampuan untuk menguraikan benda organik dan juga anorganik di sekitar akarnya. Pada batang dan akar tanaman kangkung mempunyai jaringan yang khas yang disebut dengan parenkim. Parenkim ini berfungsi sebagai alat transportasi oksigen ke perakaran. Dengan adanya jaringan parenkim, maka unsur hara dari tanaman dan juga air ini akan diserap dengan cepat. Nah, sedangkan terdapat dua alasan yang masuknya logam berat ke dalam tumbuhan, yaitu melalui akar dan juga melalui daun. Untuk akar merupakan organ pada tumbuhan yang Untuk metodologi penelitiannya yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan dan juga cara kerja. Untuk alat dan bahannya membutuhkan 2 buah toples yang berwarna bening, lalu tanaman kangkung, dan juga air limbah dari deterjen. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu menuangkan air limbah deterjen tadi ke dalam masing-masing toples. Selanjutnya, memasukkan tanaman kangkung pada salah satu toples. Lalu yang terakhir yaitu mengamati perubahan yang terjadi setiap harinya selama kurun waktu 7 hari.
Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi jumlah kangkung air yang digunakan ini masih kurang relatif efektif dalam menurunkan kadar limbah, sehingga mungkin perlu ditambahkan jumlah kangkung air yang digunakan agar lebih optimal penurunan limbahnya. Untuk kecilnya presentasi penurunan limbah ini disebabkan karena belum optimalnya tanaman kangkung air untuk mendegradasi senyawa-senyawa pencemar organik atau disebut juga dengan fitodegradasi, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mengoptimalkan kinerja tanaman kangkung air pada wadah atau tempat fitoremediasi itu sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu bioremediasi ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Banyak jenis bioremediasi yang dapat dilakukan. Salah satunya jenis bioremediasi yaitu menggunakan tumbuhan, yaitu disebut juga dengan fitoremediasi. Lalu untuk tanaman kangkung sendiri, itu mampu menurunkan kadar limbah deterjen pada air limbah pada proses fitoremediasi. Namun penurunannya itu masih belum bisa maksimal diduga karena jumlah kangkung air yang digunakan itu masih kurang efektif dalam menurunkan kadar limbah, sehingga perlu ditambahkan jumlah kangkung air yang digunakan agar lebih optimal penurunannya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.